Halo semua, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Penuh dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan di sekitar kita kurang baik. Ada amin? Setiap bulan Agustus adalah bulan spesial bagi bangsa Indonesia. Di mana-mana ada terlihat umbul-umbul dan bendera merah putih yang bersahaja. Menandakan ada suatu yang istimewa, yaitu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selama 350 tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Cukup lama. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dideklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah saat di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bahagia negaranya. Kemerdekaan individu adalah saat di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan atau tidak tergantung pada orang lain. Ada kebebasan. Output daripada satu kemerdekaan adalah melahirkan damai sejahtera yang mengalaminya. Kemerdekaan adalah hal yang esensial bagi suatu bangsa dan setiap individu. Kemerdekaan Indonesia sudah final. Hari ini kita akan mereview kembali apakah kita yang sudah dimerdekakan Kristus benar-benar sudah hidup merdeka atau kenyataannya masih hidup di bawah penjajahan. Berkenaan dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tema khotbah hari ini adalah freedom. Secara umum kata kemerdekaan atau kebebasan dalam Alkitab memiliki makna dilepaskan dari ikatan. Untuk merdeka Indonesia butuh pengorbanan. Para pahlawan yang jumlahnya begitu banyak. Tetapi Allah yang memerdekakan, membebaskan seisi dunia hanya perlu satu orang pahlawan yang luar biasa. Yaitu anaknya yang tunggal. Namanya Yesus Kristus. Ada amin? Kemerdekaan di dalam firman Tuhan. Kemerdekaan orang percaya adalah inisiatif. Saya katakan sekali lagi adalah inisiatif daripada Allah sendiri. Melalui anaknya yang tunggal. Allah yang ingin agar seluruh isi dunia ini merdeka. Alkitab merangkum bahwa subjek kemerdekaan adalah Yesus Kristus. Dan objeknya adalah orang-orang percaya. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah sarana tunggal bagi kemerdekaan orang percaya. Kemerdekaan adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Hanya dengan beriman dan percaya kepadanya adalah satu-satunya cara manusia dapat mengalami kemerdekaan yang sejati. Ada amin? Roma 10 ayat 9 hingga ayat 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Orang percaya dinyatakan merdeka secara rohani, yaitu pada saat yang bersangkutan percaya Yesus, bertobat, dan memberi diri dibaptis sebagai deklarasi kemerdekaannya kepada Tuhan dan kepada dunia. Kapan Anda mendeklarasikan kemerdekaanmu? Kapan orang percaya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan secara rohani? Yaitu setiap perayaan Paskah dan di setiap perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan supaya setiap orang yang percaya, yang sudah merdeka, wajib melaksanakan perjamuan kudus
untuk memperingati kematiannya di Golgota. Yesus sendiri berkata, inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sekaligus mengingatkan kita bahwa Anda sudah dimerdekakan 2000 tahun yang lalu. Ada amin? Karya Kristus melalui kelahirannya di Bethlehem. Dan diakhiri dengan kematian dan kebangkitannya di Golgota. Serta dilanjutkan dengan kenaikannya ke surga. Menjamin kemerdekaan orang yang percaya bahwa melalui Kristus Allah memerdekakan dan membebaskan orang percaya. Orang percaya dimerdekakan dari hal apa saja? Pertama, orang percaya dimerdekakan dari dosa. Roma pasal 3 ayat 10 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sesungguhnya manusia di luar Kristus tidak memiliki pengharapan. Dengan kekuatan sendiri manusia tidak bisa lepas dari perbudakan dosa. Hanya melalui Kristus manusia dimerdekakan dari perhambaan dosa. Firman Tuhan pada Roma 6 ayat 18 berkata demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara sudah dibenarkan melalui Tuhan Yesus. Setelah dosa kita diampuni. Kewajiban kita hidup benar. Ini perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Allah telah menyatakan diri melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Supaya menghapus dosa orang percaya. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kesimpulannya bahwa setiap orang percaya benar-benar telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Ada amin. Yang kedua, orang percaya dimerdekakan dari hukum Taurat. Roma pasal 6 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita hidup di zaman kasih karunia. Dan tidak hidup di bawah kutuk lagi. Karena Kristus sudah menggenapi hukum Taurat tersebut. Galati 3 ayat 13, firman Allah berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus sudah menggantikan kita digantung pada kayu salib. Supaya saudara dan saya merdeka dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah merdeka dari kutuk hukum Taurat. Ada amin? Ketiga, orang percaya dimerdekakan dari iblis. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hatinya sangat dipengaruhi dan dikuasai oleh iblis. Firman Tuhan berkata pada 1 Yohanes 3 ayat 8 bagian B. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menghancurkan belenggu iblis. Yesus Kristus menyatakan bahwa ia datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan iblis. Firman Tuhan berkata pada 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yohanes bersaksi bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iblis memang memiliki kuasa, tetapi ia tidak maha kuasa seperti Allah kita. Imani hal ini, maka kita akan berani melawan dan mengalahkan iblis.
Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perintah Tuhan untuk melawan iblis. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Rahasianya, pastikan Anda tunduk kepada Allah, dengan kata lain, taat kepada firman Tuhan, baru lawan iblis, supaya ia lari daripadamu. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Dan kita sudah merdeka dari iblis. Orang percaya yang keempat adalah dimerdekakan dari maut. Percaya kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya cara untuk bisa bebas dari maut kekal. Yohanes pasal 5 ayat 24 berbunyi demikian. Dia sendiri berfirman bahwa sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan itu dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan mempunyai hidup yang kekal. Tidak turut dihukum dan sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah menghancurkan maut. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah dimerdekakan dari kebinasaan atau maut yang kekal itu. Haleluya. Galatia 5 ayat 1a, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ada amin. Paulus meyakinkan kita bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka. Secara de facto, Allah melalui anaknya yang tunggal sudah memerdekakan kita dari dosa, dari kutuk hukum Taurat, dari iblis, dan dari maut yang kekal. Tuhan sudah memerdekakan kita dari hal-hal tersebut di atas. Kita tinggal menikmati dan menghidupinya di dalam hidup kita sehari-hari. Setelah saudara dan saya merdeka, what next? Apa yang kita harus kerjakan? Ciri-ciri orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Jika Anda percaya sudah dimerdekakan dan hidup sebagai orang-orang merdeka, maka secara otomatis ciri-ciri orang yang sudah merdeka di dalam Kristus akan terlihat di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Pertama, hidup dalam kebenaran. Orang yang percaya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari perhambaan dosa sebelum dimerdekakan eksistensi dosa nyata dalam karakter daging manusia. Tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Namun setelah dimerdekakan, yang nyata dalam orang percaya adalah eksistensi buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 20 hingga 21. Idealnya, seharusnya, selayaknya, perbuatan dosa tidak lagi menjadi gaya hidup orang percaya, tetapi bergaya hidup dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 9 berbunyi demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berdosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Rasul Paulus ingatkan agar orang-orang percaya tidak lagi menyerahkan anggota tubuhnya untuk menjadi senjata kejahatan, tetapi kebenaran. Roma 6 ayat 18, firman Allah berbunyi, kamu sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Standard operating procedure-nya.
hiduplah dalam kebenaran, atau jangan berbuat dosa lagi. Akuilah dosa-dosamu kepadanya. Artinya, Tuhan kita itu sangat baik. Dia tahu manusia itu lemah. Dibuat persyaratan yang sangat simpel, sangat ringan. Pertama, perintahnya hiduplah dalam kebenaran, jangan berbuat dosa lagi. Tapi jika Anda ternyata masih berbuat dosa lagi, Dia masih beri kesempatan kedua. Akuilah dosa-dosamu kepadanya, maka Anda akan dibenarkan atau dosamu diampuni. Dan ada perintah Tuhan Yesus selanjutnya. Jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11b berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Ciri pertama orang percaya yang sudah dimerdekakan adalah hidup dalam kebenaran. Check your position. Jadilah hamba kebenaran. Haleluya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mengabdi kepada Kristus atau melayani Tuhan. Firman Tuhan pada Roma pasal 6 ayat 20 hingga 22 berkata, dikatakan bahwa sebab ketika kamu masih menjadi budak dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebagai milik Kristus yang telah menebus kita. Tidak logis bila seorang beriman tetap menjadi budak dosa. Apa yang Kristus tuntut dari hamba-hamba yang dimilikinya? Tentunya adalah kesetiaan dalam pelayanan. Dan menempatkan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang harus dilayani, bukan yang lainnya. Ciri kedua, orang percaya yang sudah dimerdekakan adalah mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan tanpa pamrih. Ada amin. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan Tuhan menjadi saksi, menjadi agen kemerdekaan. Efesus pasal 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadilah agen kasih. Wajar jika perintah utama Tuhan adalah agar para hambanya membagikan kasihnya kepada orang lain. Orang Kristen menunjukkan kasihnya kepada Allah dengan cara mengasihi sesamanya. Hukum Kristus adalah hukum kasih. 1 Korintus 9:19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kehidupan dalam kasih ini merupakan jawaban dari rasa syukur bagi setiap orang percaya. Kemerdekaan Kristen secara tepat adalah kemerdekaan untuk kasih dan kemerdekaan untuk melayani. Jadi ketika orang yang dimerdekakan Tuhan menjadi agen kasih dimanapun Anda berada. Karena mengasihi sesama adalah bukti Anda mengasihi Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Kesimpulan, secara de facto, Kristus sudah memerdekakan kita melalui kematiannya di kayu salib. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat, dimerdekakan dari iblis, dimerdekakan dari maut yang kekal. Pastikan Anda memiliki ciri-ciri orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Satu, hidup dalam kebenaran. Kedua, mengabdi kepada Kristus. Yang ketiga, menjadi agen kemerdekaan, menjadi agen kasih. Saat ini mari kita cek posisi kita masing-masing.
Apakah Anda sudah memiliki ciri-ciri orang percaya yang sudah merdeka? Pastikan kemerdekaan melahirkan damai sejahtera bagi yang mengalaminya. Merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, melalui Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu kami sudah dimerdekakan dari segala dosa kami. Dari hukum Taurat, sudah mengalahkan iblis, bahkan sudah mengalahkan maut yang kekal itu. Biar Tuhan ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan kami bisa miliki Tuhan. Biarlah Roh Kudus berikan kekuatan buat kami, supaya setiap langkah-langkah kami di permukaan bumi ini bisa menyaksikan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kami terima firman-Mu, berikan kami kekuatan Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin.